Kristen itu pagan, Kristen itu adalah politeistik. Nah, biasanya kayak begini mesti gini. Jangan kegeeran dan jangan menganggap diri udah paling benar ya. Trinitas itu bukan politeisme. Jelas Trinitas bukan politeisme. Kenapa? Karena politeisme atau penyembah berhala, politeisme dewa dan dewi ini, mereka menyembah dewa dan dewi yang seperti manusia, yang suka bersaing, bertikai, lain kubu, berantem satu dengan yang lain. Jadi dewa dan dewi ini adalah pribadi-pribadi yang sifatnya terpisah, terlepas satu sama lain dalam kubu-kubu. Ya, jadi mereka bisa saling berantem, entar mereka baikan, entar mereka berantem, kayak begitu. Sedangkan kekristenan itu tidak pernah mengartikulasikan Allah Trinitas seperti itu. 3 pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak pernah bertentangan di dalam mereka. Tidak pernah bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan tampilkan kembali sebuah video dari Pendeta Andre Tunggal, yang masih berputar-putar membahas tentang konsep ketuhanannya, yaitu konsep ketuhanan Tritunggal. Yang mana jelas, sudah beberapa kali kita reaction, ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan Tritunggal, melainkan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, atau mengajarkan tauhid. Nah, orang Kristen seringkali didikte oleh orang-orang atau pemahaman Muslim tentang tauhid ini. Dan kita kemudian mengatakan Tuhan kita tuh cuma satu numerik, seperti perspektif tauhid atau perspektif Muslim, which is salah banget. Kalau kita lihat bahwa di dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya, ada sebuah keunikan sifat Allah yang Esa atau Allah yang Esa, ya. Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kata yang dipakai adalah kata Ehad, ya. Ehad atau satu di situ itu berasal dari kata Ibrani yang judulnya Ehad, which is Ehad ini sendiri artinya adalah seperti tali simpul atau tali itu, teman-teman perhatikan ilustrasi di depan. Tali ini disimpulkan menjadi satu. Jadi ini adalah gabungan dari tali-tali yang kecil digabung jadi satu, itu menjadi satu tali tambang. Jadi arti Ehad atau keunikan sifat Allah di dalam iman Kristen itu adalah satu kesatuan. Tuhannya Kristen itu satu kesatuan, ya, bukan satu unit seperti pemahaman kawan-kawan Muslim. Tauhid satu unit, enggak. Orang Kristen itu Tuhannya satu kesatuan. Nah, biasanya kalau udah sampai sini, keberatan dari kaum Muslim itu apa? Keberatannya tuh begini, ya kalau begitu Kristen menyembah banyak Tuhan dong. Kristen itu pagan, Kristen itu adalah politeistik. Nah, biasanya kayak begini mesti gini. Jangan kegeeran dan jangan menganggap diri udah paling benar ya. Trinitas itu bukan politeisme. Jelas Trinitas bukan politeisme. Kenapa? Karena politeisme atau penyembah berhala, politeisme dewa dan dewi ini, mereka menyembah dewa dan dewi yang seperti manusia, yang suka bersaing, bertikai, lain kubu, berantem satu dengan yang lain. Jadi dewa dan dewi ini adalah pribadi-pribadi yang sifatnya terpisah, terlepas satu sama lain dalam kubu-kubu. Ya, jadi mereka bisa saling berantem, entar mereka baikan, entar mereka berantem, kayak begitu. Sedangkan kekristenan itu tidak pernah mengartikulasikan Allah Trinitas seperti itu. 3 pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak pernah bertentangan di dalam mereka. Tidak pernah bertentangan. Mereka tidak seperti dewa dan dewi Yunani, sehingga jelas-jelas Trinitas itu bukan politeisme. Walaupun Andre Tunggal berkumur-kumur berasumsi berputar-putar di menjelaskan doktrin ketuhanan Trinitas, tetapi tetap saja mustahil bisa merubah ajaran dari Yesus yang jelas-jelas mengajarkan tauhid. Tauhid Nabi Yesus. Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sangat jelas apa yang tertulis di dalam ayat tersebut bahwa semua nabi bahkan Yesus yang dianggap Tuhan juga mengajarkan hal yang sama, yaitu mengajarkan ajaran tauhid, mengajarkan bahwa Allah itu esa, satu. Sebab ajaran tersebut adalah ajaran yang lurus, agar manusia selamat menuju kehadirat Allah yang Maha Esa. Bahkan dalam suatu ayat Yesus berpesan bahwa percaya kepadanya bukan berarti harus MENUHANKANNYA. Melainkan adalah percaya bahwa dirinya hanyalah NABIUTUSAN Tuhan kalau pengen selamat. Berikut pesan Yesus, percaya kepada Yesus bukan berarti MENUHANKANNYA. Melainkan adalah percaya bahwa dia hanyalah seorang utusan, supaya mendapatkan hidup yang kekal di surga. Yohanes 12 nomor 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 nomor 24. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya Bapa Allah yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 nomor 25. Sangat jelas pengakuan Yesus pada ayat di atas bahwa dirinya hanyalah seorang utusan bukan Tuhan. Ya, gitu kan ya. Nah, kalau begitu kesatuan apa maksudnya? Saya kasih ayatnya ya. Allah itu adalah satu kesatuan. Misalnya pengajaran Yesus mengatakan dalam Matius 19:5 dan 6, Yesus mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi satu. Pertanyaan saya adalah, kalau begitu orang tua kita itu dua apa satu? Dua dan satu. Dua orang dan satu kesatuan. Nah, ini adalah hal yang sama. Ketika kita melihat ketika Yesus berdoa di Getsemani, aku memberikan pada mereka kemuliaan yang Engkau, yaitu Allah Bapa, berikan kepadaku. Supaya mereka, ini adalah orang-orang percaya kepada Tuhan, orang Kristen. Orang Kristen itu menjadi satu. Menjadi satu, loh kok bisa menjadi satu? Maksudnya adalah sama seperti kita adalah satu. Yesus mengatakan Yesus dan Bapa itu satu. Maksudnya satunya itu apa? Satu kesatuan. Sekarang silahkan baca juga ayat-ayat berikut ini. Ulangan 6:4 vs Markus pukul 12:29. Kristen ketika ditanya tentang ayat di bawah ini yang mana Nabi Musa berkata, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan 6:4. Terus kita tanya sama Kristen, Nabi Musa itu nabi apa Tuhan? Dengan sigap Kristen menjawab, ya nabilah. Ketika Kristen kita TUNJUKAN ayat yang sama bunyinya. Yang mana Yesus berkata. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus pukul 12:29. Dengan histeris Kristen menjawab, ya Tuhanlah. Sungguh aneh anak buah Paulus itu. Musa berkata, Allah Tuhan kita itu esa, Kristen bilang Musa itu nabi. Yesus berkata, Tuhan Allah kita itu esa, kenapa kalian bilang Yesus Tuhan? Lawang jelas Nabi Musa dan Yesus sama, punya Tuhan. Musa berkata, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan 6:4. Nabi Musa bilang Tuhan itu Allah kita itu esa. Tuhan itu Allah kita yang dimaksud Nabi Musa adalah. Tuhan itu adalah Allahnya Nabi Musa dan Tuhannya segenap manusia. Yesus pun mengajarkan hal yang sama bahwa Allah itu esa. Allah itu adalah Tuhannya Yesus. Dan Tuhannya segenap manusia. Simak apa kata Yesus. Pada Sadot dia sedang mengajar di depan ahli Taurat. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan,
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus pukul 12:29-30. Yesus pun mengajarkan hal yang sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa dan para nabi sebelumnya, yaitu mengajarkan bahwa Allah yang benar itu esa. Allah yang benar itu satu, Yesus sebagai utusannya, Yohanes 17:3. Yesus bilang, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita. Allah kita yang dimaksud Yesus adalah Allah itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya semua umat manusia yang ada di depan Yesus kala mengajar. Ada Allah segitiga, Allahnya ada tiga, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan hijau meletus dor. Ada Allah segitiga, disembah banyak gereja, macam-macam ajarannya, manis, asam, dan asin, nano-nano, maling motor jadi pendeta, mantan dukun jadi gembala, pastor cabul kolektor janda, semua serba ada. Ada Allah segitiga, Allahnya ada tiga, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan hijau meletus dor. Ada Allah segitiga, disembah banyak gereja, macem-macem ajarannya, manis, asam, dan asin, nano-nano, maling motor jadi pendeta, mantan dukun jadi gembala, pastor cabul kolektor janda, semua serba ada. Maling motor jadi pendeta, mantan dukun jadi gembala, pastor cabul kolektor janda, semua serba ada. Semua serba ada, semua serba ada. Allah segitiga.